Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rosiana Novita. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan tentang bagaimana sih awal ceritanya aku dan suami bisa membangun rumah pribadi yang sekarang kami tinggali bertiga dengan anak kami. Oke, langsung aja tonton video aku. Maksud aku untuk membuat video ini tidak ada maksud untuk ria atau sombong atau pamer. Jadi ini hanya bercerita, sharing aja tentang pengalaman. Siapa tahu di sini teman-teman ada yang masih bermimpi ingin memiliki rumah, masih bermimpi ingin memiliki sesuatu. Semoga segera diijabah, semoga dilancarkan rencananya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Oke, langsung aja aku akan menceritakan bagaimana sih tentang perjalanan aku bisa membangun rumah 2 lantai di usia aku yang kemarin itu 24. Oke, jadi setelah menikah itu aku tinggal bersama orang tua aku bersama suami. Nah, kalau soal ingin punya rumah itu sebenarnya belum ada. Oke, aku akan langsung menceritakan bagaimana sih proses aku dan suami bisa memiliki rumah di tahun pertama menikah. Jadi sebelumnya kami tidak ada rencana untuk memiliki rumah. Nah, semua itu terjadi karena keadaan. Karena sebelumnya aku di tahun pertama itu aku dan suami tinggal bersama orang tua, dan prinsip suami itu sebelum menikah itu dia bilang ke aku bahwa aku anak terakhir, kamu anak pertama, jadi pasti mau gak mau nanti kamu ikut aku ikut tinggal jadi satu sama orang tua. Dan suami diberikan rezeki sama Allah yang tidak terduga. Jadi mungkin rezeki 2 orang menjadi satu, rezeki bayi jadi satu. Kami memiliki tabungan 10 juta pada saat itu, dan ada rezeki dari orang tua itu 30 juta. Nah, dari 40 jadi kan di total 40 juta. Dari 40 juta tadi, aku dan suami berkeinginan untuk membeli tanah kaflingan yang sekitar harganya pada saat itu 70 juta. Nah, setelah itu kami berembuk dengan orang tua, tapi itu orang tua suami, yaitu mertua aku, untuk tujuannya kami rembukan untuk membeli tanah. Nah, tapi dari mertua sendiri itu menyarankan enggak membeli tanah. Jadi pertimbangannya kalau kita nanti membeli tanah, misalkan aku dan suami bisa membeli tanah dengan harga 70 juta, tapi nanti untuk membangunnya itu membutuhkan uang yang lebih banyak, bisa 3-4 kali lipat dari kita membeli tanah tadi. Nah, alhamdulillahnya bapak mertua memberikan tanah, menghibahkan tanah itu untuk suami yang sekarang aku tinggali ini, aku bangun ini. Nah, tanahnya itu ada di dekat rumah mertua, di Batu Sendiri, dengan luas 9 kali 10 meter. Nah, lalu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman aku, tetangga aku, bagaimana sih ceritanya kok bisa, maksudnya di usia yang masih muda, pernikahan yang masih sebentar, lalu pekerjaan suami yang hanya seorang karyawan, pekerjaanku hanya seorang pedagang, kok bisa, apa semua itu diberikan oleh orang tua itu. Jadi aku akan cerita. Nah, dengan bapak memberikan lampu hijau untuk kita membangun rumah, nah seketika itu kita bingung, secara nggak langsung kan
dari bapak itu memberikan apa ya, menyuruh kita untuk membangun rumah. Nah, kalau pertimbangannya lagi seperti ini, kalau aku membangun rumah nanti nunggu uangnya terkumpul, itu nggak akan bisa, karena aku dan suami adalah tipe orang yang boros. Dan pertimbangannya lagi, semakin lama semakin menunda kita membangun rumah, itu pasti akan budgetnya itu akan membengkak, karena setiap tahun properti itu naik untuk material, biaya tukang, konsumsi, rokok itu pasti naik. Nah, pada saat itu aku dan suami memutuskan untuk membangun rumah dalam waktu dekat. Nah, uangnya dari mana? Kita kan juga nggak punya uang. Jadi setelah itu aku dan suami memutuskan untuk pinjam di bank. Nah, pinjam di bank ini karena pertimbangannya kami memberanikan pinjam di bank karena suami mulai tahun 2012 itu udah biasa nyicil. Jadi sampai mulai dari beli sepeda motor, beli mobil, beli motor, beli mobil, beli tanah, itu suami udah biasa nyicil. Jadi bisanya punya apa-apa itu dari mencicil. Nah, setelah kami survei beberapa bank, kami akhirnya meminjam di bank itu sejumlah 60 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, dari situ setelah uang cair, pembangunan dimulai tanggal 14 Agustus 2019. Nah, jadi dari 60 tadi kan 60 dari pinjam dari bank, 30 diberikan bapak saya, 10 juta tabungan berdua, 100 juta kita memberanikan membangun rumah. Nah, setelah itu rencana kami itu hanya membangun 1 lantai. Ternyata rencana berubah menjadi 2 lantai. Pertimbangannya karena pada saat proses pembangunan dari bulan Agustus itu ke bulan November rumah selesai 1 lantai, tapi bata buat bangun rumah itu sisa banyak. Akhirnya bapak mertua menyarankan untuk diteruskan ke lantai 2. Nah, pertimbangannya juga itu lagi, sebelum harga naik, nanti dari tahun ke tahun pasti harga naik. Nah, yang kedua, nanti kalau misalkan aku memulai lagi untuk membangun lantai 2 itu pastinya akan, yang lantai 1 itu nanti akan berantakan, membersihkan ulang, kayak kerja 2 kali gitu loh. Nah, setelah itu akhir November 2019 keuangan kita berdua mulai menipis. Nah, akhirnya kita dapat sumber keuangan lagi. Oke, setelah itu bulan November 2019 kita berdua kehabisan uang, jadi uang mulai menipis. Akhirnya kita nekat menjual sapi yang dibeli pada saat awal tahun. Jadi kita setelah menikah, beberapa bulan setelah menikah, aku dan suami itu membeli sapi limusin. Jadi yang kita jual itu 2 sapi limusin seharga 38 juta dan aku menjual gelang emas seharga 7 juta. Jadi kita punya uang 45 juta, lanjut lagi pembangunan. Nah, setelah itu akhir Desember itu kehabisan uang lagi. Suami mencairkan jam sostek atau BPJS ketenagakerjaannya sekitar 10 atau 12 juta pada saat itu aku lupa. Nah, berjalan lagi pembangunannya, akhirnya di bulan Februari uang sudah habis, bangunan sudah sampai di lantai 2 tapi belum finishing, kita tempati. Tapi pertimbangannya lagi itu karena belum finishing kan nanti kerja 2 kali lagi, rumahnya kotor lagi. Akhirnya bapak mertua membantu membelikan material dan membantu untuk membayarkan tukang selama bulan akhir Februari dan Maret sampai selesai. Jadi rumah kami selesai finish itu bulan Maret tahun 2020.
Nah, kok banyak sekali pertanyaan dari teman-teman aku juga, dari tetangga aku, kok bisa sih bangun? Pastinya bangun rumah 2 lantai itu nggak murah dan seketika itu langsung jadi selama 7 bulan ya kalau nggak salah aku bangun rumah itu. Jadi banyak sekali yang bertanya sumber dana atau siapa sih yang bangunin, masa bangun sendiri, kan nggak mungkin. Mertuanya yang bangunin nggak mungkin, orang tua nggak mungkin, ini semua kerjasama, jadi antara aku, suami, mertua, sama bapak aku juga. Jadi sumber dananya itu uang aku dan suami itu ada 10 sama 60 juta, itu berarti uang kita berdua ada 70 juta. Lalu dari jual sapi sama gelang milik berdua ada 45 juta, jadi 115 juta ya. Nah, terus ada pencairan BPJS juga 10 juta. Terus dibantu bapak aku sendiri 30 juta. Bapak mertua ini enggak membantu nominal uang enggak, tapi untuk material, beberapa material seperti semen, pasir, batu, lalu paving, rolling door, finishing lantai 2, sama konsumsi sama rokoknya tukang itu bapak mertua ya yang bayarin, mungkin sekitar 60 atau 70 jutaan. Jadi kalau di global mungkin rumah ini habisnya sekitar 400 juta. Oke, sekian video dari aku. Semoga menginspirasi teman-teman video aku yang sangat sederhana ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.